kita akan menantikan momen-momen yang menjadi favorit dari seluruh fans bola voli, pecinta bola voli, volley-mania dimanapun Anda berada, yaitu penentuan starting six. Ini yang kita tunggu kalau dari Fakif, Tubasenoglu apakah inti atau Barsekli? Karena agak sedikit jomplang ya persentase penerimaan bolanya dan juga attackingnya antara Michel Barsekli dan juga seorang Tubasenoglu di pertandingan leg keempat. Dan ya tampaknya Fenerbahce tetap dengan menurunkan pemain yang sama seperti yang mereka lakukan di 3 pertandingan sebelumnya bahkan. Dengan tetap menurunkan 6 pemain inti mereka plus juga libero yaitu seorang Gizem Orge. Ini dia Fenerbahce Opet asuhan Zoran Terzic. Jadi kita akan tunggu ya Meliha dan juga Mina Popovic yang di game keempat kemarin tidak terlalu baik performanya, dan mungkin jika nanti tidak optimal bisa dimasukkan ya beberapa pemain lain, khususnya tadi di posisi belakang ketika rotasi saya rasa Chang Suchetin harus masuk Wildan. Ya, dan kita saksikan pemirsa, ini dia Kubra, Gebi, Isabel Haq. Oh, Barsekli ternyata dipilih. Tampaknya Tubasenoglu tetap akan menjadi pelapis di pertandingan pada malam hari ini. Mungkin menjadi kartu as ketika timnya kembali mati angin ataupun buntu untuk melakukan sebuah skema serangan. Aicha, Kubra dan juga Barsekli ya, dimana sempat dirotasi di 3 set akhir di pertandingan game keempat oleh Aylin, Tubasenoglu dan juga Jakov Bogu. Dan memang agak risky juga untuk memasukkan seorang Tubasenoglu dari awal karena tentu di laga ini lebih berat, dan Tubasenoglu ini sudah ditunggu juga sama pemain-pemain dari Fenerbahce Opet. Bisa dikatakan udah ditunggu untuk balas dendam nih ya para pemain Fenerbahce untuk bisa menahan upaya serangan dari Tubasenoglu. Dan ini dia Giovanni Guidetti yang juga sudah merilis 24 nama untuk Volleyball Nations League ya. Dan ini dia Melissa Vargas sebagai salah satu pemain dengan torehan poin yang luar biasa, yaitu 32 poin, Reza. 32 poin, luar biasa. Ini torehan poin terbanyak dalam satu game selama series final ini dari Melissa Vargas. Tapi uniknya adalah ini merupakan efektivitas terendahnya, Wildan, 40%, dan kita lihat Isabel Haq 36% saja. Memang ada salah satu fenomena menarik dari manusia adalah namanya otot memori otot. Ya, jadi semakin sering menerima bola serangan dari Melissa Vargas dan Isabel Haq, tentu pertahanan lawan jadi semakin hafal ya. Dan kita akan jelang pertandingan di set yang pertama pemirsa. Langsung dari Fakif Bank Sport Sarai yang menjadi markas dari tim juara bertahan, juara dunia 2021. Tim yang juga akan kembali tampil di tanggal 22 Mei nanti di ajang CV Champions League. Dan Chansu Osbay membuka set pertama dengan serve. Dari studio Jakarta kami mengucapkan selamat menyaksikan, dan monster block pertama dari seorang Zahra Gunes membuka angka 1-0. Zahra memberikan sebuah ucapan selamat datang Wildan untuk Melissa Vargas. Ini Zahra di game keempat, set keempat juga jadi kunci ya ketika membuat 3 blok di 5 poin terakhir dari Fakif Bank. Kali ini langsung panas dari awal. Kali gagal, tapi kali ini error pertama pun juga sudah dilakukan karena di pertandingan sebelumnya betul yang Reza katakan tadi, bagaimana Fakif Bank ini juga sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer di 2 set yang membuat Fenerbahce Opet unggul jauh. Benar sekali. Khususnya di set pertama dan set kedua kala itu. Hampir terjadi lucky ball pemirsa. Bertabrakan, Barsekli out tanpa pengawalan. 2-1 kali ini. Kali ini tidak siap ya organisasi pertahanan dari Fenerbahce. Kita lihat bahkan tidak ada satupun pemain yang bersiap untuk menerima spike dari Barsekli, yang sebenarnya juga tidak ideal ya, tidak terlalu keras tadi. Michel Barsekli, pemain asal Amerika Serikat berusia 32 tahun. Baca tadi. Vargas free ball, cukup menyulitkan. Kirim bola kepada Gebi. Flashing yang tidak terkawal kembali. 3-1 justru bola serangan ataupun kendali permainan langsung diambil oleh Giovanni Guidetti dan anak asuhnya, Neza. Memang ini akan jadi laga yang sangat berat bagi Fenerbahce setelah kemarin mereka hanya tinggal 1 set saja menuju gelar juara. Kali ini semua diulang, dimulai dari 0 lagi dan harus bisa memenangkan 3 set. Mas Edemir, Eda terbaca pemirsa. Free ball, tidak ada pilihan lain karena sudah 3 kali tadi. Peluang, gagal
diantisipasi oleh Gizem. Spike dari Bella yang pertama di malam hari ini. Receive menjadi masalah serius bagi Fenerbahce Opet. Bahkan Gizem Morge juga beberapa kali dalam posisi dan body shape yang tidak sempurna untuk bisa melakukan penerimaan bola. Betul. Kita saksikan tidak mampu mengembalikan bola dari Isabel Haq tadi. Dan berhasil melakukan flashing yang cukup menipu tadi dengan adanya deflection dari Meliha Ismailogu 2-4. Ini agak unik ya. Arina dan Melisa belum dapat point attack, justru Meliha yang membuka point attack bagi Fenerbahce pada malam hari ini. Meliha lakukan serve, diterima oleh Bart Shakely. Tuh, keras sekali pemirsa. Kita saksikan Gabriela Gaby Braga Guimares mampu menjadi pemegang kendali serangan justru di awal-awal pertandingan. Dan ini tampaknya mulai memperlihatkan bagaimana adanya strategi lain untuk tidak terlalu sering memberikan bola kepada Isabel Haq, Reza. Benar, harus bisa membagi juga ya, tidak seperti game sebelumnya. Bola terus diberikan kepada seorang Bella. Cantik sekali, kita potong terlebih dahulu tadi. Pressing dari Vargas yang mampu di pancake dive. Hasil diamankan. Variasi serangan yang melebar tapi masih jatuh di wilayah dari Fenerbahce Opet. Sebuah keberuntungan dari Michel Bart Shakely. 6-2, unggul 4 angka. Dan betul, time out langsung diambil oleh Zoran Terzic. Ini semuanya berjalan dengan salah bagi Fenerbahce sejauh ini. Attack mereka tidak menggigit. Kemudian defense mereka juga kocar-kacir sejauh ini menghadapi bola-bola dari Fakif Bank. Bahkan 2 poin dari Bart Shakely juga bukan dari bola keras ya. Betul. Kita lihat hanya melakukan flashing karena memang Bart Shakely melihat organisasi pertahanan dari Fenerbahce belum berjalan baik sejauh ini. Ya, dan tentu ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Zoran Terzic dan anak asuhnya untuk melihat pola permainan seperti apa lagi yang akan diterapkan oleh Michel Bart Shakely, Gaby Guimares dan juga Isabel Haq. Karena betul tadi yang Reza katakan belum ada spike yang cukup menyulitkan sebetulnya. Satu-satunya yang berjalan baik tadi sebenarnya spike dari Melisa Vargas ya, tapi langsung dihentikan oleh Zehra Gunes. Tapi sisanya hanya bola free ball atau spike yang tidak sempurna. Kita saksikan pemirsa, Gunes keluar, melebar kembali. Meskipun sudah ada 2 kesalahan error serve yang dilakukan oleh Fakif Bank, mereka masih unggul 3 angka kali ini. Kali ini ada momentum ya bagi Fenerbahce untuk bisa bangkit karena Eda-Eden juga mempunyai serve yang cukup baik. Kita saksikan kembali receive yang baik kali ini. Isabel Haq dan touch ball. Ini akan jadi mimpi buruk ya bagi Fenerbahce karena kita lihat, nah ini dia penerimaan bola pertama dari Fakif lagi bagus sejauh ini. Dan tentu jika penerimaan bola pertama bagus, opsi serangnya juga akan semakin sulit untuk bisa dibaca. Ya, yang menarik memang betul tadi yang Reza katakan bahwa ini bisa dikatakan tidak hanya permainan bola voli dan permainan fisik, tapi juga permainan psikologis sebetulnya. Potong terlebih dahulu, kembali receive yang cukup sulit dilakukan oleh Meliha tadi. Chansu. Tidak melewati net ya. Gagal melewati net, 4-7, ya betul. Karena memang ada semacam hal yang harus bisa dibuang jauh-jauh oleh para pemain Fenerbahce Opet, yaitu adalah kegagalan mereka di leg keempat yang sangat pahit. Kadang pelatih itu suka bilang, jangan takut kalah ya, tapi harus selalu membayangkan kemenangan. Ini yang harus bisa dilakukan oleh Fenerbahce setelah gagal di game sebelumnya. Gaby masih ada Meliha di baseline tadi. Fedorovtseva terbaca. Dan Kubra Akman mendapatkan poin pertamanya 8-4 kali ini. Seakan membuktikan kepada sang pelatih Wildan, Giovanni Guidetti yang tidak memasukkan namanya untuk Volleyball Nations League. Iya. Karena memang penampilan Kubra juga sebenarnya selama final ini cukup konsisten ya. Betul. Bukan bisa dikatakan tidak hanya di sepanjang final, tapi juga di sepanjang musim ini, Reza. Lagi Kubra. Baca oleh Nasai Demir. Gizem. Bolanya Melisa ini dan berhasil menambah angka bagi Fenerbahce Opet dengan sebuah spike menyilang dari Melisa Vargas, 5-8. Setelah berkali-kali Melisa Vargas digagalkan, kali ini dia mampu mendulang angka pertamanya di pertandingan ini dengan sebuah spike berkecepatan 98 km per jam. Arina. Iya, gagal.
untuk menuntaskan tugasnya sebagai server. Di kesempatan pertamanya pada malam hari ini 9-5. Seperti belum bisa move on ya Wildan para pemain dari Fenerbahce ini. Tidak terlihat apa yang mereka lakukan di game-game sebelumnya. Betul. Bahkan dari 5 poin yang mereka dapatkan hanya 2 Reza yang berasal ataupun murni dari open play mereka. Mampu diamankan oleh Sabel Haq, Bartekli, Nizam, umpan yang sangat matang dan sangat baik tadi positioning dari seorang Melissa Vargas dengan melakukan sebuah upaya mendorong diri tadi untuk tetap bisa seimbang karena tidak ada ancang-ancang tadi. Ini ujung-ujungnya Melissa juga yang mendapatkan angka. Oh. Nina Popovic cukup baik. Oh, receive yang terlalu panjang. Melihat terbaca. Chansu angkat bola, Gaby. Ada touch ya dari salah satu bloker Fenerbahce dan ini saya rasa menjadi start terbaik dari seorang Gaby Gimares dari 5 pertandingan. Betul. Kita tidak melihat ya bagaimana eksplosivitas dari pemain yang satu ini di 4 game sebelumnya. Ya bahkan di pertandingan leg yang pertama atau di kesempatan pertama Gaby bisa dikatakan underperform ketika itu. Bahkan di bawah 10 poin ya. Betul. Nas. Ya. Nah sekarang yang lagi off justru Arina. Belum mendapatkan 1 poin pun sejauh ini. Dan tentu ini akan menjadi sebuah tantangan juga bagi Terzic. Apakah terus mempertahankan Arina atau mungkin menariknya dulu agar bisa lebih refresh ya. Betul. Giovanni Guidetti, pelatih asal Italia. Chansu 2 kali error serve dilakukan oleh setter tim nasional Turki yang telah bisa dikatakan tongkat estafetnya sudah resmi pindah dari Naz Aydemir ke Chansu nih. Karena nama Chansu di daftar pemain Volleyball Nations League besok dia ada di posisi yang paling atas, Reza. Saingannya belum main ya? Belum. Buseuna masih ada di bench dari Fenerbahce. Cukup baik. Chansu angkat. Bela. Oh. Keluar ternyata. Tapi setidaknya sudah ada perbaikan ya. Kita lihat dari pertahanan Fenerbahce sejauh ini. Dan saya rasa yang memang akan menjadi kunci untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pada hari ini adalah defense. Ya. Karena sekali lagi Wildan, ini kalau attack dua-duanya sudah paham. Karena sudah 5 kali bertemu dalam waktu kurang dari sebulan. Dan tentu saja defense mereka semakin membaik tiap pertandingan. Naz Aydemir. Oh, apakah ada foul? Menyentuh net. Sebuah upaya flashing tadi ataupun juga quick dari seorang Naz Aydemir untuk langsung melakukan sebuah optimalisasi serangan. Kita saksikan tayangan ulang. Oh, jelas menyentuh net tadi. Ada net touch dari Naz Aydemir. Bartekli float serve. Oh, masuk ternyata. Poin perdana bagi Arina Fedorovseva. Poin yang diharapkan mampu mengangkat kembali mental pemain muda yang satu ini, Wildan. Ya. Kita saksikan bagaimana upaya yang cukup baik dari Naz Aydemir memberikan umpan khasnya dan mampu menembus Zehra, Gaby dan juga Bella. Rio aktif back di sepanjang musim dan terlalu melebar. Upaya serve dari Meliha. Ini juga bisa jadi kecenderungan baik atau tidaknya mentalitas pemain adalah dari serve. Benar. Memang sejauh ini pemain Fenerbahce belum menunjukkan serve-serve yang seperti biasa yang mereka lakukan. Kita saksikan kembali. Oh, monster block dari Kubra Akman yang tidak ingin kalah dari partnernya Zehra Gunes pada malam hari yang sudah menyumbangkan 1 monster block dan Kubra Akman kali ini membuka angka semakin lebar bagi sang juara bertahan, Reza. Memang sebuah timing yang juga sangat sempurna dilakukan oleh Kubra dan timeout kedua langsung diambil Wildan oleh Zoran Terzic. Ini juga tentu dia akan berpikir ya apakah mungkin melepas set pertama ini agar lebih siap lagi untuk set kedua atau tetap mencoba mengejar karena sekarang mereka ketinggalan 7 poin. Saya rasa mulai harus mencoba variasi ya dan bisa saja memasukkan Buse di sana karena Naz Aydemir sejauh ini juga belum terlalu optimal umpan-umpannya.
Ya karena itu juga bagian dari strategi yang akan semakin menarik kita nantikan tentu saja. Karena Buse bisa dibilang pahlawan ya. Di game ketiga saat itu dia masuk mengubah ritme serangan dari Fenerbahce. Dari ketinggalan 1-0 menjadi menang 3-1 kala itu. Ya, kita saksikan pemirsa, tertinggal 7 angka kali ini Fenerbahce Opet Gunes. Pengamatan yang cukup cermat dari seorang Gizem Orge yang juga di musim lalu menjadi bagian dari Fakih Bank bersama Meliha. Ini 2 kali ya. 2 kali. Zehra selalu melakukan servis setelah timeout dari Zoran Terzic dan selalu gagal. Kali ini yang akan lakukan serve adalah Eda Erdem, sang kapten dari Fenerbahce Opet. Ya, kita saksikan pemirsa, receive yang terlalu terburu-buru dari Bart Shakely. Guimares dan poin justru untuk Fakih Bank. Menyentuh rotor lebih dahulu tadi, seperti yang dilakukan oleh Gabi Guimares. Ya, kita saksikan. Oh ya, sudah membuat angka bagi Fenerbahce Opet kali ini. Eda Erdem baca dengan mudah. Kubra mampu diblok. Elisa Vargas mudah diamankan oleh Aca. Bella, spiker to spiker, head to head pertama tampaknya sudah dimenangkan oleh Isabel Haq dengan gagalnya Melissa Vargas mengantisipasi spike dari kapten tim nasional Swedia yang satu ini. 96 km per jam, Reza. Ini Bella jadi lebih efektif ya kita lihat di pertandingan ini karena memang Gabi dan Bart Shakely juga serangannya bagus William sejauh ini. Terlalu panjang pemirsa. Memang ketika teman hitternya main bagus tentu bloker lawan juga akan semakin terpecah ya, konsentrasinya harus menjaga siapa, dan kita lihat beberapa kali Bella justru terlepas dari penjagaan. Kita saksikan tentu saja dengan ketertinggalan 5 angka dari Fenerbahce, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Zoran Terzic dengan para pemainnya. Isabel Haq, mampu diamankan oleh Gizem. Nas, Melissa Vargas touch ball, salah satu opsi yang cukup baik mengingat hingga poin ke-16 yang sudah didapatkan oleh Fakih Bank, Fenerbahce masih agak kesulitan untuk bisa secara telak melakukan sebuah spike yang langsung mendarat di posisi wilayah dari Fakih Bank. Karena sudah 3 kali diblok ya, mau tidak mau harus ada variasi serangan. Masih mampu diamankan tadi Nasai Demir. Ya, poin bagi Fenerbahce Opet 13-16 kali ini, dan Arina Fedorotseva yang mendapatkannya. Kali ini timeout diambil oleh Fakih Bank, Wildan, karena tadi timeout yang diambil oleh Terzic lumayan berhasil ya. Dari ketinggalan 7 poin, kali ini mereka hanya tertinggal 3 angka lagi, dan memang di partai final seperti ini segalanya bisa terjadi, Wildan. Betul. Bukan hanya ketinggalan poin, bahkan ketinggalan set juga kalau lengah sedikit saja bisa langsung tersusul ya. Betul, anything can happen, dan no room for mistake tentu bagi kedua tim untuk bisa memanfaatkan berbagai kondisi, meminimalisir berbagai kesalahan. Seperti yang kita ketahui, ini adalah satu-satunya cara bagi kedua tim untuk memenangkan Piala Liga Turki Voli di musim ini. Dan bagi yang baru menyaksikan mungkin ya belum tahu ya, ini sistem dari format final Sultan Larliga adalah best of 5, di mana salah satu tim harus bisa memenangkan 3 pertandingan untuk bisa menjadi juara. Makanya kemarin banyak nanya, Wildan, kenapa Fakih Bank ketemu Fenerbahce terus nih, padahal sudah saling mengalahkan ya. Kita kembali ke pertandingan, Reza. Sebuah upaya yang mampu diamankan. Elisa Vargas pemirsa di blok tadi. Chansu Ozbay. Cantik sekali umpan yang diberikan kepada Bella, tapi receive yang juga harus dikredit kepada Gizem. Gaby mulai berjibaku para pemain di Yellow Canaries. Spike dari Arina Fedorotseva menghukum. Mulai kepercayaan diri yang agak overconfident dari para pemain Fakih Bank. Memang permainan dari Fenerbahce juga membaik seiring berjalannya membaiknya organisasi pertahanan dari Fenerbahce Opet. Kita saksikan tadi Gabi 2 kali mampu dihentikan serangannya. Semakin tipis mendekat ya, betul. Tinggal 2 poin lagi. Tertinggalan yang dialami oleh Fenerbahce Opet, Gaby, spike, dan touch ball. Gizem Orge gagal untuk mengantisipasi bola dari Gaby Guimares. 17-14 kali ini. Ini apa yang ingin dilakukan oleh Gaby pada
poin sebelumnya. Dan kali ini memang timing dari Melissa Vargas juga tidak sempurna sehingga Gabi dengan luasa hanya memantulkan bola saja. Dan sebuah upaya quick tadi dari Mina ya, dari Mina Popovic yang terlalu melebar. Saya catat sudah ada setidaknya 2 kesempatan quick dari Mina yang gagal menghasilkan angka. Ya. Oh, baik sekali. Langsung dibayar tuntas kali ini setelah kesalahan pertama yang terlalu panjang dan mampu dituntaskan dengan baik dan cermat oleh Mina Popovic. 3 angka lagi bagi Fenerbahce Opet untuk menyamakan angka. Nah, ini bisa jadi momentum Milan karena yang akan melakukan serve pada sang pencetak ace terbanyak di Sultan Lari musim ini, Arina Fedorceva. Kita saksikan Fedorceva mampu diamankan oleh Gabi. Chansu, Bella. Oh, hampir saja tadi free ball-nya menjadi poin ya. Iya. Upaya meredam spike dari Isabel Haq yang hampir langsung menjadi poin yang berbalik bagi Fenerbahce Opet. Ini terbukti antisipasi dari Nazmul juga berkualitas ya Reza ya. Benar. Meskipun memang terlalu sulit juga untuk bisa meredam spike dari Bella. Ubra Akman mampu diamankan dengan cukup baik. Oh, variatif sekali tadi dan Melissa terbaca. Michelle Barteklio berbalik kali ini justru upaya blok yang akhirnya berhasil dari Fenerbahce Opet meskipun mereka terus tertinggal dengan interval 3 angka di balik keunggulan dari Fakif Beng. Nah, ini akhirnya masuk Wildan, pemain yang kita tunggu-tunggu, Chansu Cetin, meskipun kali ini mengganti Mina Popovic. Artinya lagi-lagi dia hanya akan masuk untuk melakukan serve. Kemudian ketika nanti bola berpindah servis akan kembali ditarik keluar. Dan kemudian nanti Mina akan kembali digantikan oleh libero, Gizem Orge. Mampu dibaca dengan cukup baik kali ini. Bella, oh! Tanpa terkawal dan juga tanpa mampu diresif dengan cukup baik. Isabel Haq kali ini kembali menghujamkan spike yang tidak mampu dikembalikan oleh Chansu Cetin bahkan. Pengolong dari Chansu Cetin juga sejauh ini lebih baik Wildan dari game sebelumnya. Umpan-umpan yang dia berikan juga banyak variasinya. Tapi ini lagi 3 kali Wildan. Iya, Servisnya error. Setter yang kemungkinan akan menjadi setter utama dari timnas Turki di Volleyball Nations League 2022. Ya, dan Ana Kristina Sousa pemirsa masuk kali ini. Pemain yang juga bisa dikatakan sering menjadi kartu as bagi Fenerbahce Opet. Kita akan nantikan. Melissa Vargas akan melakukan serve. Cukup baik diterima oleh Gabi. Chansu, oh baik sekali. Bartekli tapi terbaca dan luar biasa antisipasi dari sang kapten Eda Erdem Dundar untuk mengoptimalkan pertahanan. Karena tadi sebetulnya riset serangan dari Fakif Beng pun sangat baik ketika menghadapi spike ataupun juga serve keras dari seorang Melissa Vargas. Jadi kita lihat Naz Aidemir dan juga Eda Erdem ya, 2 pemain senior yang mampu membangun blok yang sangat kokoh. Oh, berbalik kali ini dan touch ball 21-18 Reza. Gabi kembali mendapatkan poin dan ini yang menjadi ciri khas juga serangan-serangan back attack dari Gabi. Dan dengan cerdik dia mengincar sang juniornya, Ana Kristina Souza. Ya, legenda hidup dari Tanbe Minas, Gabi Braga Guimaraes. Ana Kristina Souza mampu diblok dengan telak tadi. Masih penasaran dia. Ana Kristina Souza, poin yang sangat penting Wildan. Betul. Dan yang menarik ternyata Chansu Cetin dipertahankan di belakang Wildan. Betul. Ini artinya Gizem Orge menggantikan Arina Fedorceva ya ketika di belakang. Memang harus ada yang dikorbankan Wildan. Apakah dengan masuknya Chansu Cetin artinya mengorbankan back attack atau ketika Arina bermain artinya mengorbankan receive? Keras sekali pemirsa dilakukan oleh Isabel Bella Haq kali ini. Yang agak disayangkan adalah negara Swedia, negara dari Isabel Haq ini tidak tampil di Volleyball Nations League Mei besok Reza. Dia kembali masuk ya karena rotasinya juga sudah kembali ke depan. Mina Popovic. Ya, Mina Popovic dan juga Meliha kali ini akan masuk kembali. Chansu Cetin serta anak Mina Popovic tampaknya tadi yang digantikan ya. Benar.
Nah ini masuk Wildan super subnya Fakif Bank di laga sebelumnya. Langsung dari set yang pertama, Tubasenoglu langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari para fans. Mampu melakukan serve yang baik dan dituntaskan dengan sangat telak oleh seorang Melissa Vargas. 20-22, harapan masih ada, kemungkinan masih ada. Sebuah spike lurus yang begitu manis dari seorang Melissa Vargas dan juga semakin membaik receive dan set yang dilakukan oleh para pemain Fenerbahce Opet di akhir set pertama ini. Betul. Eda Erdem mampu dikembalikan oleh Gebi, Cansu Bella. Terbaca kembali Nas Aidemir, Vargas. Ya, terlalu melebar tampaknya. Kesempatan emas ya tadi sebenarnya. Betul. Untuk memperpendek jarak ketinggalan menjadi hanya 1 poin yang sangat-sangat mahal bagi Fakif Bank. Ini dia kita lihat dalam tayangan ulang. Melissa Vargas mencoba mengincar sisi kiri pertahanan dari Fakif Bank, tetapi terlalu melebar. Jam attack, Isabel Haq mampu di-receive. Oh, ada sentuhan dari Michelle Bartz-Heckley tadi yang membuat Fenerbahce Opet masih mencoba terus memepet ketertinggalan dari Fakif Bank. Tempo pertandingan pun bisa dikatakan belum terjadi rally-rally yang cukup krusial seperti di partai keempat kemarin. Benar. Memang menandakan sebenarnya performa defense juga belum terlalu sempurna ya sejauh ini dari kedua tim. Oh, luar biasa. Fakif Bank kali ini mampu mengambil sebuah poin dari defense error yang dilakukan oleh Nas Aidemir. Ini cukup ironis sebetulnya, Nas masih mencoba meraba-raba lagi performa terbaiknya di series final ini, Reza. Dan kali ini juniornya juga sudah masuk wilayah Bukit Gulubai. Yang sebenarnya juga sedang kecewa ya, mungkin karena tidak bertanding di Nations League nanti. Arina Vedrovseva masih sangat baik, menjaga harapan Wildan bagi Fenerbahce Opet, dan ini Wildan kuncinya akan ada di serve yang akan dilakukan oleh Arina Vedrovseva. Apakah dia berani untuk tetap melakukan serve yang menyerang atau hanya melakukan serve yang aman? Iya. Para fansnya bilang ini Ace Rina katanya. Oh, cerdik ya. Guidetti sebelum Arina lakukan serve dia mengambil time out. Dan bola ataupun time out diambil oleh Giovanni Loki Guidetti di angka 24-22 karena ini bisa menjadi angin kebangkitan sebetulnya dari Fenerbahce Opet, meskipun kalau kita perhatikan di sepanjang set pertama ini dominasi dari Fakif Bank tidak hanya dibumbui oleh dengan banyaknya error ataupun juga receive yang kurang optimal dari Fenerbahce Opet, tapi memang pola permainan, betul yang Reza katakan tadi, kreativitas dari Cansu Ozba ini sangat membaik dan lebih tampil prima dibandingkan dari 4 set sebelumnya, 4 laga sebelumnya. Lebih variatif ya, lebih hidup permainan dari Fakif Bank. Banyak sekali opsi serangan yang bisa diberikan oleh para pemainnya. Ya, pemirsa Channel TV kita saksikan kali ini serve akan dilakukan oleh Arina Vedrovseva, terbaca oleh Bartz-Heckley. Isabel Haq Keluar ternyata. Ini lagi-lagi ya di partai final seperti ini tidak boleh lengah sedikit pun. Kita sudah melihat apa yang bisa terjadi di game sebelumnya. Fenerbahce hanya butuh 6 poin saja untuk bisa menjadi juara, tapi justru berbalik keadaan saat itu. Ya jauh memang. Jauh jika dilihat dari tayangan replay yang pertama tadi, bola tampaknya telak jauh. Tapi apakah memang ada pantulan? Kita akan menantikan tentu. Sekilas sih jauh ya. Benar? Tuh. Memang ini lagi-lagi hanya untuk mengganggu konsentrasi dari seorang Arina dalam melakukan servis. Di frustrated challenge bisa. Ini gunanya masih menyimpan challenge di akhir-akhir set ya. Iya. Satu angka lagi bagi Fenerbahce Opet untuk menyamakan angka dan 1 poin lagi bagi Fakif Bank untuk menamatkan set pertama. Kita akan nantikan Arina. Cukup berani tadi dia. Isabel Haq dan tuntas sudah laga di set yang pertama pemirsa dengan kemenangan Fakif Bank dengan skor 25-23. Satu tangan dari Fakif Bank yang sudah lebih dekat kepada trofi di musim ini. Kita akan nantikan mampukah Fenerbahce Opet mengembalikan performanya untuk menyamakan angka
atau justru Fakih Bank yang akan selangkah lagi, sedikit lagi berpesta di hadapan pendukungnya pada malam hari ini. Full time score di set yang pertama, Fakih Bank 25, Fenerbahce Opet 23, Fakih Bank 1, Fenerbahce Opet 0. Main efektif sejak awal set. Betul, karena agak sedikit susah ketika harus mengembalikan keadaan nanti jika sudah tertinggal 2-0 ya. Benar. Dan set yang kedua pemirsa akan dilakukan oleh Meliha dari studio di Jakarta. Kami mengucapkan selamat menyaksikan dan dibuka dengan sebuah error serve ternyata untuk angka gratis bagi Fakih Bank 1-0 Reza. Meliha juga bermain jauh di bawah performa yang biasa ditampilkan ya. Ini akan menjadi kunci juga sebenarnya. Lagi-lagi hitter ketiga dari tiap tim, Meliha di Fenerbahce dan juga Bart Shekli di Fakih Bank. Ya, Gizem, Eda mampu dibaca dengan baik oleh Sehra Gunes tadi. Fedorovtseva, Acha masih berada di posisi yang tepat. Gebe, tidak terkawal dan membuka unggulan menjadi 2 poin kali ini. Fakih Bank 2, Fenerbahce 0. Ini juga yang membuat akhirnya serangan-serangan dari Fakih Bank berjalan lebih baik. Dan kita bisa lihat ada 4 opsi serangan di sana dan memang konsentrasi dari para bloker Fenerbahce di game kali ini terpecah. Bella dan Gabi bermain sama baiknya. Betul. Meskipun jika di leg yang ketiga sebetulnya Fenerbahce juga tertinggal lebih dulu ya di set yang pertama. Dan foul ternyata. Kita akan tunggu dalam tayangan ulang kesalahan apa yang dilakukan oleh Melissa Vargas. Memang menginjak garis serang tadi ya. Spike error. 3 meters foul dilakukan oleh Melissa Vargas. Semakin telak kali ini 3 poin di awal pertandingan, belum mendapatkan 1 poin pun. Bart Shekli, Gizem, Fedorovtseva cukup baik. Justru free ball diberikan kepada Fakih Bank. Gabi Braga, Guimaraes masih mencuri perhatian, masih still the show untuk pertandingan di set yang kedua ini Reza. Lagi dan lagi, Gabi Guimaraes menjadi mimpi buruk bagi Fenerbahce Opet. Ini dia kita lihat dalam tayangan ulang, full swing spike khas dari Gabi, di mana setiap dia melakukan spike ini juga sangat menghibur ya, karena gaya spike-nya ini agak beda. Dia mengayun benar-benar full dari belakang. Seperti gerakan spike dalam main tenis. Kalau serve itu kayak gitu. Benar. Memang karena ketika kecil juga Gabi Guimaraes ini bermain tenis ya, selain juga renang dan sepak bola. Ini yang akhirnya membuat secara skill set ini Gabi komplit, walaupun tingginya ini sebenarnya tidak terlalu tinggi bisa ya untuk di Eropa ya. Ini juga sebenarnya bisa menjadi motivasi ya, dan untuk atlet-atlet voli di Indonesia karena tinggi juga bukan segalanya ya. Ada banyak skill set lain yang bisa dikembangkan di bola voli. Bukan menjadi kartu mati istilahnya. Bisa mengembangkan pola permainan lain, kehebatan lain yang bisa digunakan untuk menjadi yang terbaik. Kita kembali ke pertandingan. Bart Shekli terbaca. Sentuhan dari Nas Aide Emir kali ini membuka poin bagi Fenerbahce Opet 1-4. Poin after timeout yang begitu penting untuk Fenerbahce Opet. Sekali lagi set ini akan menjadi set hidup dan mati Wildan untuk Fenerbahce, karena akan semakin sulit ya untuk bisa mengembalikan jika sudah tertinggal 2-0. Betul. Ada Erdem, kapten tim, lakukan serve yang cukup baik. Gunes masih mampu diamankan oleh Gabi. Bella lagi receive yang cukup baik dari Gabi, terlalu jauh tapi untung cukup sulit bola yang diberikan. Vargas, Vargas mulai ngegas kali ini di awal-awal set yang kedua, 2-4. Memang kalau bola-bola sulit seperti tadi, ini dia, pasti bola akan diarahkan kepada spiker terbaik yang dimiliki. Dan Eda Erdem juga sebagai setter dadakan cukup bagus tadi umpannya Wildan. Karena biasanya kalau bukan setter suka double, betul. Pasti di dalam hatinya Eda juga deg-degan juga ya tadi. Sangat kreatif kita saksikan pemirsa. Masih mampu dibaca dan kembali penerimaan yang cukup baik dari Nas. Melissa Vargas, Isabel Haq kali ini Chansu angkat bola. Gabi, Eda dengan segudang pengalaman yang mampu mengamankan bola. Fedorovtseva, bola terjadi rally panjang Reza. Pemirsa kita saksikan Bella. Belum berakhir Wildan. Betul. Lagi Masih hidup. terbaca kita saksikan.
Fedorovtseva lalu melebar tampaknya. Ini terburu-buru kali ini Arina. Dia terlalu ingin cepat-cepat menyelesaikan serangan. Padahal Fakif ini kalau diajak main rally biasanya akan frustasi sendiri. Betul. Ya. Ini yang sempat dilakukan oleh tim asal Polandia, Rezov, saat itu sempat mengalahkan Fakif Bank dengan skor 3-2 di quarter final CV Champions League. Oh, berbahaya. Masih mampu diamankan. Naz Aydemir memberikan free ball yang cukup menyulitkan kali ini. Cansu Ozbay, Gaby. Naz kembali mulai bertanggung jawab tampaknya di set yang kedua. Fedorovtseva, cross spike yang sangat cantik dari Arina Fedorovtseva, 3-5. Ini teknik kelas dunia, Wildan. Tidak sembarangan pemain bisa melakukan teknik ini karena melakukan cross spike dari posisi yang sangat sempit. Bahkan kita bisa lihat sendiri jatuhnya masih di wilayah serang dari lawan. Telak ya jatuhnya. Naz Aydemir Akyol. Ace pertama disumbangkan oleh ex-setter dari tim nasional Turki, Naz Aydemir Akyol, 4-5. Ini menarik juga ya. Justru ace pertama bukan datang dari Eda Erdem, Arina Fedorovtseva dan Melisa, datangnya dari Naz Aydemir yang mulai unjuk gigi di set kedua. Betul, kita saksikan kembali Naz. Cansu Ozbay, Bella. Apakah masuk? Dan ya, tampaknya bola masih berada di wilayah dari Fenerbahce Opet, 6-4 kali ini. Bella menjadi pemain pertama di pertandingan ini yang mencapai double digit poin. 10 poin sudah dia dapatkan dan 10-10-nya berasal dari attack yang berhasil. Ini dia Isabel Hack atau yang biasa dipanggil Bella, generational talent asal Swedia. Gagal. Yang membuat partai ataupun pertemuan dari kedua tim ini menarik itu karena memang ada dua generational talent ya, Benar. Ada Hak di kubu Fakif Bank, ada Fedorovtseva di kubu Fenerbahce Opet. Yang dua-duanya ini sudah memperkuat tim nasional masing-masing negaranya di usia yang bahkan belum menginjak 16 tahun. Kalau di Indonesia belum lulus SMA ya. Memang luar biasa. Quick terbaca dari Kubra. Cansu angkat Mirsa, spike dari Gaby. Bella receive yang cukup baik tadi. Masih Gaby. Oh, bola terus-menerus diberikan kepada Gaby yang tampaknya memang diberikan kunci kendaraan untuk mengemudi dari seorang Giovanni Guidetti bagi rekan-rekannya di pertandingan malam hari ini. Memang Gaby bermain seperti mendapatkan motivasi berlebih ya di pertandingan ini. Karena tentunya dia tidak ingin terus-terusan hanya menjadi second hitter di bawah Isabel Hack ya. Quick yang baik tapi penerimaan yang luar biasa. Michelle Bartekli. Oh, berbahaya tadi pemirsa Dania, betul? Ada tabrakan dan mampu dituntaskan dengan sebuah upaya tip tadi dari pemain Fenerbahce Opet. Nina Popovic tadi dengan begitu cerdik dia menempatkan bola di sisi yang kosong. Ya, Nina Popovic sudah mengumpulkan 3 poin. Satu diantaranya adalah dari winning block tadi. Oh, melambung jauh, terbang tinggi meninggalkan lapangan pertandingan, Wildan. Ada challenge ya. Meskipun ada challenge. Ini benar-benar sweep ya yang dilakukan oleh Barsekli karena hanya menyapu bola, mengincar jari jemari dari bloker lawan. Saksikan tayangan ulang. Ya, terlalu melebar tampaknya. Tapi kita akan nantikan apakah memang ada sentuhan terhadap linking dari Melisa Vargas ataupun juga memang menyentuh ruas tangan. Ini akan menarik karena masih di awal-awal poin juga dan terlalu jauh Reza. Ini saya rasa Guidetti juga terburu-buru ya dalam melakukan challenge karena jika nanti challenge sudah habis di poin krusial akan menjadi kerugian sendiri bagi timnya. Sudah imbang lagi Wildan setelah tinggal 4 angka tadi Fenerbahce Opet. Kita saksikan pemirsa Cansu Bella. Oh, tanpa pengawalan. Manis sekali. Isabel Hack hanya melakukan tip ball yang melewati 2 bloker lawan. Itu dia. Memang terlalu jauh jarak dari Nina Popovic. Betul. Karena memang bukan
libero ya. Iya. Itu kalau libero biasa sudah punya insting untuk ke depan, Wildan. Ini bagi pecinta bola voli dan juga voli mania, volleyball fans di seluruh Indonesia, ini adalah momen-momen yang paling membahagiakan ya. Setelah final Sultan Larligi akan melihat siapa juara terbaik tim Turki musim ini. Besok akan bertanding juga tim nasional Indonesia di jadi SEA Games. tidak berhenti ya. Vargas luar biasa. Cansu Ozbay bela dari belakang garis 3 meter dan touch ball tampaknya. Isabel Haq kali ini belum terhentikan, dan sekali lagi memang efektivitas bela ini akan terjadi ketika hitter lainnya juga bermain optimal. Jika hitter lainnya tidak optimal, tentu para blocker dari Fenerbahce akan selalu berfokus ya kepada bela. Iya. Marking ya istilahnya. Benar. Free ball pemirsa. Fakih Bank memiliki peluang. Gebia terbaca kali ini. Cukup baik, dan siapa lagi kalau bukan Eda Erdem Dundar yang tahu ketika rekan-rekannya sulit untuk menghentikan spike, dia hadir untuk membantu The Canaries. 9 sama Reza. Poin pertama, tapi langsung poin yang begitu penting karena mampu menghentikan back attack dari seorang Gabi Gimares. Kansu bela. Lihat cukup baik melakukan sebuah receive tadi. Ya, keluar. Lagi-lagi terlalu memaksakan para pemain dari Fenerbahce. Ini harus segera diingatkan juga ya oleh Goran Terzic, karena jika Fenerbahce terus memaksakan untuk langsung mematikan bola akan menjadi keuntungan bagi Fakih Bank. Betul. Meskipun mungkin itu menjadi bagian bahwa ingin segera mungkin menyelesaikan pertandingan ya. Benar. Harus bisa lebih bersabar. Kita saksikan pemirsa, mampu di blok tadi. Terlalu panjang. Free ball. Fenerbahce memiliki peluang untuk menyamakan angka. Fedoratseva dan apakah menyentuh Ruth pemirsa? Iya, betul. Ya, dilakukan oleh Arina Fedorovseva. Dan sekali lagi kita bisa saksikan jika para pemain Fenerbahce terkesan terburu-buru untuk langsung mematikan bola ataupun mendapatkan poin. Karena posisinya juga tidak terlalu ideal tadi Arina. Vargas. Kali ini sebuah setup serangan yang begitu sempurna dan juga umpan yang begitu memanjakan dari seorang Naz Aydemir. Resip yang sangat baik dari Arina dan juga umpan dari Naz Aydemir membuatnya Lisa Vargas mendapatkan poin ketujuhnya pada pertandingan ini. Betul. Mampu diamankan. Baik sekali kita saksikan. Ini juga sebuah riset serangan ataupun juga umpan matang kelas dunia Reza. Karena bagaimana kita saksikan keseimbangan tubuh dari Cansu Ozbay ini sangat baik sehingga tidak melakukan pelanggaran meskipun berdiri tepat di depan net tadi. Dia elastis. Elastis. Badannya jadi dalam melakukan set juga lebih enak ya. Fedoratseva flashing. Hampir menjadi angka. Dan ada fault bela tadi ya. Mencoba untuk mengejar bola tapi justru melakukan foul. Dia tadi mengiranya bola keluar lapangan dari Cansu Ozbay sehingga ingin mencoba mengejar ke bidang permainan dari lawan. Ya. 12-11. Naz Aydemir Akyol akan melakukan serve. Dua upaya yang cukup menyulitkan Aceh tadi, dan quick dari Kubra. Masih mampu diamankan oleh Gizem. Bela terbaca, mulai memanas. Spike mulai terjadi. Fedoratseva dan gagal diamankan oleh Bart Hackley. Sama kuat kali ini, 12-12. Game on. Kembali berimbang Wildan dan Gizem Orge. Ini pemain yang baru saja diwawancara ya beberapa hari lalu. Dia bilang dia masih ingin bermain di timnas Wildan, walaupun pada akhirnya tidak terpilih ya oleh Guidetti. Itu yang mungkin akan dia tunjukkan pada malam hari ini, performa yang terbaik. Mampu diamankan, Gizem kembali. Hargaso berbalik unggul 13-12 kali ini. Kita juga bisa melihat bagaimana skill yang begitu komplit dari seorang Gizem yang memberikan umpan kepada Elisa Vargas. Memang skill kedua yang harus dimiliki oleh seorang libero ya, ketika setter tidak bisa melakukan umpan.
Ya, justru poin untuk Fakif Bank kembali 13-13. Ya, menyambung yang Reza katakan tadi, bagaimana Gizem ini tidak terpilih ke tim nasional karena memang stok libero dari Giovanni Guidetti juga tim nasional Turki ini sangat banyak, Reza. Benar, yang dipanggil adalah Simgiakos dari SC Basi, kemudian 2 libero dari Fakif Bank, Aicha dan Aylin, kemudian ada Buse Kayacer ya di yang menjadi libero keempat. Betul. Kita saksikan sebuah upaya kembali Vargas masih hidup. Play on. Gaby, free ball, sayang sekali kita saksikan. Fenerbahce, Vargas. Inilah hukuman jika memberikan free ball. Kita lihat ada kontroversi yang terjadi, Wildan. Bola keluar ya tadi kalau kita lihat, tapi apakah ada sentuhan dari salah satu blocker Fakif Bank? Ya, kita akan nantikan. Ini dia. Apakah bola menyentuh tangan dari Ozbay ataupun tubuh juga tadi? Menarik untuk ditunggu. Challenge apa yang akan diajukan? Lagi kerja keras ya Mehmet Topal melihat video review kali ini dia. Ya, kita akan menantikan pemirsa di poin-poin krusial. Pertandingan pun juga sudah mulai naik ya tensinya. Benar. Jauh dibandingkan jika kita bandingkan set pertama ya tadi. Set pertama karena memang kondisi dari Fakif Bank seperti sudah aman tadi. Sehingga mereka bermain lebih santai. Ya, ini sudah dilakukan zoom ya. Apakah memang bahkan justru antenna touch ternyata. Iya benar, menyentuh tadi ya. Antenna touch ataupun juga menyentuh root sehingga Fakif Bank mendapatkan angka. Lepas dari apa yang sudah diputuskan oleh Mehmet Topal, apresiasi patut diberikan kepada Melissa Vargas berkat sebuah upaya spike yang tidak kenal takut tadi, meskipun Cansu Ozbay tepat berada di depannya. Ada service line foul. Tadi sangat terlihat ya. Ya, foot foul. Memang menginjak garis baseline tadi Bella dalam melakukan servis. Ini juga efek dari tadi agak lama ya pertandingan terhenti karena ada challenge yang diambil. Arina Fedorovtseva, gadis berusia 18 tahun asal Rusia, akan melakukan serve kali ini. Arina baca oleh Acha, angkat Gaby. Apakah ada sentuhan? Agak pusing wasit pada malam hari ini. Kerja keras tentunya wasit selama partai final. Ya. Karena pasti ini pilihannya masing-masing setter ini bakal mati-matian untuk mempertahankan argumen mereka untuk meminta challenge. Karena setter pasti akan ada di depan net persis. Benar. Memang ini kita lihat Naz Aidemir kekeh ya, dia bilang tidak ada sentuhan. Karena Naz Aidemir yang tepat berada di belakang Mina Popovic dan juga Melissa Vargas, betul? Berada lebih dekat tadi dibandingkan sang pelatih. Baru 2 poin tadi dari challenge sebelumnya, langsung ada challenge lagi. Kita akan nantikan pemirsa hasil challenge dari Mehmet Topal. Kita akan coba minimalisir terjadi kontroversi pada malam hari ini. Memang teknologi harus bisa menyatu ya dengan olahraga di era modern seperti sekarang. Kita saksikan, ini dia. Tidak ada sentuhan, tidak ada sentuhan. Lagi-lagi challenge yang cukup baik ya dilakukan oleh kedua pelatih. Betul. Mas Aidemir Akyol tadi yang ngotot untuk tetap mempertahankan challenge-nya. Dan itu artinya Naz juga bertanggung jawab, Wildan. Betul. Karena Naz bisa dikatakan juga akrab dengan para supporter Fakif Bank ya, karena dari 2012 dan 2018 Naz berkostum Fakif Bank ya. Benar. Bella dihentikan. Meliha Ismailoglu kali ini mencoba mengejar harapan, menjaga asa, membalikan keadaan, dan betul 16-14, 2 poin kali ini gap yang terjadi. Kali ini Bella ya yang terburu-buru Wildan untuk menyelesaikan poin, justru menjadi bumerang bagi timnya karena Fenerbahce mendapatkan break point untuk pertama kalinya unggul 2 angka. Cansu Ozbay, Isabel Haq, tanpa pengawalan, Bella dengan sangat cantik tadi melakukan sebuah flashing. Tapi kali ini momentum sedang berada di Fenerbahce. Ini betul yang harus bisa dihentikan oleh Fakif Bank jika ingin memenangkan set kedua. Karena defensive organization dari Fenerbahce juga lebih baik di set kedua ini jika kita bandingkan dengan set yang pertama. Gaby, floating yang dipilih tadi. Naz Aidemir. Oh, cantik sekali, dan
Touch ball berhasil kembali membuka angka bagi Fenerbahce Opet 2 poin kali ini 17-15. Aidemir Akyol mulai kembali ke performa terbaiknya ya Reza. Benar, karena juga Gizem first receive-nya juga lebih baik lagi. Betul. Membuat Naz Aidemir tidak kewalahan Wildan untuk mengejar bola. Kubra Akman Masih di dalam. masuk tanpa pengawalan, dan ini hal yang bisa dikatakan deja vu seperti di leg keempat lalu di mana hampir 4 pemain Vakif Bank berada di depan garis 3 meter untuk langsung mengoptimalkan serangan, tapi blok lagi-lagi selama ada Eda Erdem. Disitulah ada blok yang akan mengejutkan. 3 poin unggul dan bola diambil oleh Giovanni Guidetti. Di usianya sudah 34 tahun Wildan, Eda Erdem begitu konsisten. Ya. Di game pertama dia membuat 3 blok poin, kemudian di game kedua 2 blok poin, di game ketiga 5 blok poin, di game keempat 5 blok poin, dan pada malam hari ini dia sudah membuat 2. Dan ini baru set kedua, Betul. dan tentu bisa saja akan terus bertambah. Pemain yang begitu ingin tentunya ya menghentikan kuasa gelar dari Fenerbahce Wildan. Ya, pemain paling setia bersama Fenerbahce dengan 2 gelar terbanyak yang dimiliki oleh pemain Fenerbahce itu adalah Eda dan juga Naz Aidemir. Uniknya Naz Aidemir ini 4 title gelar liga diantaranya itu didapatkan ketika dia bermain di Vakif. Benar. Itu akan menarik. Dan Betul. juga bagi Naz Aidemir ibaratnya kado perpisahan ya. Karena ini akan menjadi laga terakhirnya bersama Fenerbahce dan diisukan akan segera berpindah ke Turk Lari musim depan. Rapat ke Turka Bayolari. Sudah masuk Wildan. The Lightning Blue. Merembos. Ya, main senior, opposite senior. Ini juga kembali akan dipanggil oleh Giovanni Guidetti dan gagal untuk menuntaskan tugasnya sebagai serve spesialis. Hati-hati, ini hal serupa yang terjadi seperti di leg ketiga ketika Fenerbahce Opet berhasil bangkit di set yang kedua, Reza. Benar, memang lagi-lagi hal-hal kecil akan memberi dampak yang besar di partai sepenting ini. Melissa Vargas, jump serve attack diterima oleh Aicha. Oh, ya kembali kita saksikan challenge justru yang Wasit ya, wasit mengambil challenge ya. Ini challenge dari wasit Wildan, dan Iya. memang selain kedua pelatih, wasit juga memiliki hak ya untuk bisa mengambil challenge ketika bolanya tidak clear atau dia mungkin kesulitan untuk memberikan sebuah keputusan. Kita saksikan cepat, tepat, akurat, dan fantastis dengan berhasil mendapatkan angka luar biasa pemain opposite kelas dunia Isabel Belahak yang juga menjadi salah satu best opposite di FIVB Club World Championship 2021. Ini kalau isu tukar gulingnya dengan Ego Nuni terjadi bisa dikatakan menjadi salah satu biggest transfer saga di sepanjang Benar. sejarah bola voli wanita, Reza. Bukan hanya di tahun ini ya, tapi Betul. sepanjang masa ya, karena Sepanjang- dua opposite terbaik saat ini. Saling membayar monster block satu sama lain, dan Michelle Bartz Hackley yang melakukannya kali ini. 1 poin kembali menjadi gap yang tersaji di set kedua. Ini juga yang membuat kita tidak banyak lihat Wildan rambut merah dari Tuba Senolu malam ini, karena performa dari Bartz Hackley juga efektif ya. Malam Betul. ini dia memang tidak banyak melakukan serangan, tapi ketika mendapatkan serangan atau ketika melakukan organisasi pertahanan dia efektif, khususnya di receive ya. Betul? Karena biasanya itu di antara 3 hitter utama biasa ada satu yang diberi tugas bertahan lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kalau di Vakif Bank tugas itu diberikan kepada Bartz Hackley, kalau di Fenerbahce diberikan kepada Meliha Ismailoglu. Mari kita tunggu apa yang akan dilakukan untuk dengan strategi tersebut untuk mengoptimalisasi pemain-pemain yang telah disebutkan tadi oleh Reza di sisa-sisa poin yang cukup krusial bagi kedua tim. Chansu dibaca oleh Gizem. Eda bertabrakan lagi-lagi Chansu dengan Gaby tadi. Bartz Hackley, antisipasi yang cukup baik dari Chansu. Oh, bolanya terlalu panjang tadi. Ini masih mampu diamankan oleh Bella. Duel tersaji. Masih hidup. Ya, Chansu Osbai. Bella yang
menuntaskan kali ini dan berhasil menyamakan angka menjadi 19 sama Reza. Ini sudah bukan yang pertama Wildan, bola cross spike dari Bella diarahkan kepada Melissa Vargas. Karena bukan hanya Melissa Vargas ini secara fisik tidak lebih baik dibandingkan dua hitter lainnya, tapi ketika Melissa pun bisa menerima bola, tentu dia tidak akan terlalu siap untuk menyerang balik. Sudah kembali imbang 19-19. Berhasil diamankan tadi. Meliha Ismailoglu tipis dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Meliha tampaknya pemirsa. Tensi semakin tinggi di set kedua ini, banyak kontroversi yang terjadi, banyak protes juga dari kedua tim. Meliha dianggap menyambar bola ketika belum melewati net. Ini memang masih bolanya Chance Osbai. Dan benar sekali keputusan dari wasit Erda Lakinci yang memberikan poin untuk Fakif Bank. Kembali unggul Fakif 20-19. Kita nantikan pemirsa di 5 poin terakhir bagi Fakif Bank, 6 poin terakhir sementara ini bagi Fenerbahce Opet. Siapakah yang akan menuntaskan pertandingan di set yang kedua? Chance Osbai masuk, telak sekali dan ace didapatkan oleh Chance Osbai 21-19. Ini dia penurunan performa dari Meliha begitu terlihat. Sebuah kontrol bola yang keliru tadi. Ya, dan juga kita harus mengapresiasi float serve dari Chance Osbai yang begitu sempurna. Bolanya berputar dan kemudian menukik tepat di ujung lapangan. Dan sekali Chance Cetin masuk, Wildan. Karena ini udah momen-momennya untuk terus bisa mengoptimalkan pertahanan dan receive-nya sudah baik, tapi penyelesaian akhir yang terlalu terburu-buru sehingga membuat Fakif Bank sedikit lagi, 3 angka lagi mengamankan kemenangan di set yang kedua. Tampaknya masih kurang fokus ya para pemain Fenerbahce, khususnya setelah tadi ada kontroversi yang terjadi. Betul. Ketika Meliha dianggap melakukan foul. Memang jauh ya kalau kita dari kamera yang ini. Kita akan tunggu dari video review. Mehmet Topal sudah kembali ke lapangan. Dia sangat jauh, Wildan. Betul. Kita akan nantikan sisa-sisa poin di set yang kedua. Menarik untuk dilihat strategi apa yang akan dikembangkan oleh Zoran Terzic dalam keadaan tertinggal seperti ini ya. Vargas juga sudah langsung kembali masuk ya, menggantikan Chance Cetin. Karena secara poin tentu masih bisa terkejar sebetulnya jika tidak ada receive yang error. Tapi ini tentu menjadi PR karena mentalitas Fakif Bank sedang berada di atas angin dan sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi-tingginya, Reza. Kita saksikan tapi Osbai. Ini mungkin agak terganggu juga Wildan dengan adanya challenge tadi. Iya. Memang sekali lagi challenge ini bisa digunakan untuk benar-benar challenge atau dalam tanda kutip hanya merusak ritme dari lawan. Betul? Meliha Ismailoglu. Kita saksikan sambutan yang cukup militan langsung disampaikan kepada Meliha. Meliha melakukan receive yang cukup baik. Vargas terblok oleh Serra Gunes. Dan 23-20 kali ini sedikit lagi Fakif Bank mampu menuntaskan set yang kedua. Agak sedikit tidak percaya Melissa Vargas dan juga para pendukung Fenerbahce dimanapun berada. Super monster block dari Zehra Gunes. Kita lihat timing melompatnya dan sinkronisasinya bersama Barsekli begitu sempurna, Wildan. Ya, ini dia Gunes. Receive yang terlalu panjang mampu diamankan oleh Bella tadi. Gaby 1 points away untuk mengamankan set yang kedua dan selangkah lagi untuk memegang piala dengan memenangkan pertandingan di set yang ketiga nantinya. Kita lihat lagi-lagi sebuah first receive yang terlalu panjang memberikan free ball bagi Fakif Bank dan penempatan yang sangat-sangat fantastis dari seorang Gaby Gimares. Ya, seolah tidak percaya Zoran Terzic kali ini. Michelle Bartz-Hackley. Arina mampu diamankan oleh Michelle. Gaby belum selesai
justru ada miskoordinasi antara Arina dan juga Gizem. Mampukah Fenerbahce mengembalikan keadaan di set yang ketiga, melakukan super comeback seperti yang dilakukan oleh Fakif Bank di leg keempat, atau justru Giovanni Guidetti dan anak asuhnya akan merayakan gelar keempat mereka secara beruntun di set ketiga? Nanti temukan jawabannya pemirsa setelah jeda break yang satu ini. Tetap bersama kami. Dan set ketiga pemirsa akan segera berlangsung. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami dalam lanjutan Sultan Larligi series kelima final 2021-2022, dan Cansu Ozbay buka set ketiga dari studio di Jakarta akan mengucapkan selamat menyaksikan, dan first blood didapatkan oleh Fenerbahce Opet. Ini hal positif karena dari dua set sebelumnya poin pertama selalu didapatkan oleh Fakif Bank, Reza. Benar sekali, Arina Fedorceva harus bisa tampil lebih baik lagi. Karena 6 poin di 2 set bukanlah Arina yang biasanya kita lihat, Wildan. Betul. Tapi lagi-lagi melakukan sebuah error serve kali ini. Sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan di awal-awal momen. Bahkan ketika mendapatkan poin keunggulan. Benar sekali. Dan memang kalau kita lihat dari gestur dan juga raut wajah para pemain Fenerbahce tidak selepas khususnya di 2 set awal game keempat, dan seperti tertekan ya kali ini. Nasai Demir, flashing yang terbaca pemirsa. Gaby Braga Guimares. Beruntung masih ada pemain di baseline. Off ball. Aca, Isabel Haq, dan Gizem seperti tidak berdaya untuk menghadapi spike tajam dari Bella kali ini. Meskipun lagi-lagi bukan umpan dari seorang setter ya. Ini kita lihat Vargas sudah cerdik ya. Bola pertamanya diarahkan kepada Cansu. Tapi umpan dari Aicha juga tadi cukup baik untuk bisa diselesaikan oleh Bella. Iya. Oh, menarik ini Wildan. Time out langsung diambil di poin yang baru 2-1. Iya, belum lewat 4 angka bahkan. Menarik pemirsa, kita saksikan. Baru 3 poin tersaji. Bahkan Fenerbahce baru mendapatkan 1 angka, Reza. Benar. Tapi kalau misalnya ada time out, kemudian ada perubahan strategi, tapi dengan pemain yang sama, saya rasa ini juga akan dengan mudah ya diantisipasi dibaca dengan para pemain Fakif Bank. Karena di game ketiga pengubahnya itu adalah masuknya Buse. Nanti kita lihat apakah Buse akan bermain di set ketiga. Michel Bartekli terbaca dengan mudah tadi. Arina Fedorceva justru melakukan sebuah hal yang tidak perlu setelah time out, malah memberikan point after time out gratis ke lawannya. 3-1 kali ini. Ini yang saya bilang tadi, Wildan, sudah deadlock ya susunan tim yang ini. Tapi kita akan tunggu juga apakah Vargas dan Arina bisa segera bangkit dari keterpurukan. Nasai Demir angkat bola. Melissa Vargas menyentuh antena, menyentuh root. Dan poin bertambah kembali untuk Fakif Bank. Karena menanggapi tadi yang Reza katakan, memang di Sultan Larligi ini sejak awal musim, bahkan di Kupa Voli pun juga menerapkan bagaimana tidak ada technical time out, Reza ya. Benar, memang hanya ada 2 time out dari tiap tim ya. Betul. Di setiap setnya. Baik sekali, sebuah penerimaan. Melissa Vargas mudah terbaca. Aca, Bella. Keras tadi. Nasai Demir, Vargas, dan cross spike kelas dunia kali ini dilakukan oleh Melissa Vargas 24. Tapi sekali lagi juga tidak mudah setiap poin yang diraih oleh Fenerbahce. Ini juga tadi kan serangan pertamanya mampu dibaca. Untung Meliha juga efektif ya sebenarnya untuk bisa menahan spike-spike dari Isabel Haq. Iya. Karena dalam kondisi seperti ini, ace! Luar biasa, akhirnya tercipta satu ace yang dinantikan oleh para pendukung Fenerbahce dimanapun berada dari pahlawan mereka asal Rusia. Esrina Fedorceva akhirnya datang juga, Wildan. Di saat-saat Fenerbahce Opet sangat membutuhkannya. Ini dia, pemain yang masih berusia 18 tahun, tapi sudah menjadi salah satu server terbaik di dunia saat ini.
Rina mampu diamankan oleh Aca kali ini. Gaby berbalik. Younes, beruntung masih ada Melisa. Spike. Mulai terjadi rally panjang kali ini Gaby. Dan tidak terkawal. Ada transisi yang sedikit bermasalah dari Fenerbahce Opet ketika dalam posisi menyerang ke transisi negatif, Reza. Memang tidak efektif ya keseluruhan serangan dari Fenerbahce pada malam hari ini. Meliha juga panjang malam ini. Itu juga berarti selama set kedua hingga set ketiga belum 1 poin pun. Betul. Jarahin dari attack. Nas, passing yang mudah diantisipasi. Bella beruntung masih mampu diamankan oleh Gizem. Fedorovtseva kali ini justru memberikan angka gratis untuk Fakif Bank, semakin di atas angin. Karena jika lawan pun sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer atau bahkan menyia-nyiakan peluang, itu menjadi motivasi tersendiri bagi tim lawannya untuk mengembalikan keadaan, Reza. Dan yang menarik juga serangan-serangan dari Quicker juga dihentikan terus ya, Wildan. Ini biasanya kan serangan dari middle blocker itu yang paling efektif. Tapi kita lihat Mina Popovic dan Eda Erdem juga belum segarang biasanya. Timingnya dengan Nazai Demir juga belum berjalan sempurna sejauh ini. Ada jari manis. Berhasil memenangkan challenge. Kali ini sentuhan jari manis yang memberikan harapan bagi Fenerbahce Opet. 4-5. Akhirnya Meliha kembali mendapatkan poin dari attack. Sejak tadi di awal set pertama. Agak terkunci ya. Popovic justru memberikan angka gratis bagi Fakif Bank. Ini ada PR berat ya. Ada pekerjaan rumah berat bagi Zoran Terzic untuk mengembalikan mental anak asuhnya. Benar. Terlebih juga untuk mengembalikan mastermind-nya seorang Zoran Terzic, Reza, benar sekali. Karena Fakif Bank kalau kita bahas juga tidak bermain terlalu spesial ya sebenarnya. Tapi Fenerbahce yang belum bisa bangkit sejauh ini. Hampir terjadi lucky ball. Terbaca telak. Free ball bagi Fakif Bank kali ini. Gaby Braga Guimaraes kembali mendapatkan touchdown. Ini Gaby memang swingnya spesial ya. Bahkan ketika bola berada sedikit di belakangnya juga masih bisa dipukul dengan sama baiknya, Wildan. Betul. Ada sentuhan tadi dari Melisa Vargas. Ya. Nah, ini dia Wildan. Betul. Yang akan menjadi kunci bagi Fenerbahce di set yang ketiga. Apakah masuknya Buse bisa mengubah ritme serangan dari Fenerbahce Opet? Jadi ini di satu sisi jadi ada ajang pembuktian Buse untuk bisa terpilih menjadi starter utama nanti di timnas. Vargas mudah diamankan oleh Aca. Sambil terbang tadi Bella. Buse back attack. Oh, Bart Hagley dan Gaby Guimaraes. Ada kombinasi yang lagi-lagi gagal dilakukan oleh para pemain Fenerbahce seperti kesalahan yang mereka lakukan di set kedua tadi, Reza. Ini separuh poin dari Fakif Bank berasal dari kesalahan Fenerbahce. Betul. Di set yang ketiga ini, Wildan. Ini juga sebenarnya kan bola yang secara di atas kertas harusnya bisa diamankan ya. Tapi penerimanya tadi tidak sempurna, memberikan angka gratis bagi Fakif. Spike Bella, ace, tidak ingin kalah dari seorang Arina Fedorovtseva dan juga Nas Aydemir serta Cansu Ozbay. Bella memberikan satu tontonan luar biasa dari Spike yang sudah dirindukan oleh para penggemarnya dimanapun berada. 94 km per jam. Kita tahu di final Copa Poli juga Bella sempat membuat servis run yang luar biasa ya, sempat membuat 8 serve beruntun saat itu. Meskipun memang kalau Bella ini servisnya tidak terlalu konsisten. Ya. Bisa mampu mengamankan Buse. Ya, keluar justru. Dan 10-4 kali ini adalah keunggulan terjauh Fakif Bank. Ini harus berhati-hati Fenerbahce Opet karena secara poin seperti yang Reza katakan tadi justru lebih sering dari kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain The Canaries. Nazai Demir juga langsung masuk lagi ya karena ternyata Buse malam hari ini tidak banyak memberikan perubahan. Sabel Hak. Nah ini yang kita sempat bahas tadi, Wildan. Bella ini memang punya potensi secara
kualitas untuk melakukan serve yang bagus, tapi tidak terlalu konsisten. Itu yang membuat torehan ace-nya juga tidak terlalu banyak sepanjang musim ini. Pemain yang ketika datang ke Fakih Bank juga cukup beban karena mengganti legasinya penting ya. Benar. Lisa Vargas. Chansu justru memilih umpan ke Acha. Gaby. Oh, strategi serangan yang sangat tidak terduga. Dari Chansu justru dia memberikan ke libero dan Acha lah yang memberikan assist untuk Gaby Braga Guimaraes, Reza. Ini yang kita bilang pemain yang dewasa ya. Chansu dia tahu tidak bisa melakukan set yang baik ya. Kemudian bola hanya diberikan kepada libero yang memang kalau sudah di dalam lapangan libero ini setter bayangan, Wildan. Dia akan menjadi pengumpan ketika bola pertama jatuh kepada setter utama. Nah, Ana Cristina Souza kembali coba dimasukkan oleh Zoran Terzic. Cukup baik penerimaan dari Ana. Cross. Mampu diamankan. Lagi. Lalu jauh. Upaya flashing tadi dilakukan oleh Nas Adem. Gagal. Ini Ana Cristina juga pemain yang secara potensi diharapkan mampu mengangkat performa dari Fenerbahce Opet. Pemain yang juga masih berusia 18 tahun sama dengan Arina Fedorovtseva. Oh, sangat tipis. Tipis tadi. Tapi memang bola dilihat oleh linesman keluar. Ya, karena jika dilihat dari awal musim, Zoran Terzic ini seperti guru yang berhasil mendevelop murid-murid barunya. Ada anak muda yang berhasil diangkat oleh Zoran Terzic, Arina Fedorovtseva, Buse Unal, Ana Cristina Souza di musim ini. Benar sekali. Vargas terlalu panjang tampaknya. Seakan bukan Melissa Vargas yang biasa kita lihat, Wildan. Ini harus bisa segera menemukan obatnya bagi Zoran Terzic, karena kalau kalah di laga ini juga posisinya akan terancam ya. Betul. Dan ini bisa dikatakan menjadi sebuah momen yang anti klimaks, Reza ya. Benar. Dan sangat disayangkan momen anti klimaks itu justru terjadi di partai final, yang mana harusnya ada sebuah keinginan tersendiri dari para pemain, terlepas dari strategi pelatih yang mungkin tidak terjalan mastermind-nya, tapi ada sedikit keinginan untuk bisa mendobrak batasan itu yang terjadi. Benar sekali. Di partai final. Memang winning mental itu paling mahal. Betul. Ya? Kebiasaan untuk menang itu harus bisa dibuat oleh pelatih. Nas Aideber. Acha mampu membaca sebuah spike yang tajam dari Arina Fedorovtseva. Fedorovtseva lagi. 8-13 kali ini. Kalau kita lihat dari dua set sebelumnya, Wildan, ini Fenerbahce selalu bisa mendapatkan angin kedua ya. Tadi di set pertama mereka mengejar, set kedua bahkan sempat membalikkan keunggulan, mereka sempat unggul 2 poin. Nah, ini kita akan lihat di set ketiga apakah mereka kembali melakukannya, dan yang paling penting bukan hanya mengejar ya, tapi memenangkan set. Betul. Nah, receive yang terlalu panjang. Momen berada di Fenerbahce Opet dan tidak disia-siakan oleh Arina Fedorovtseva. Banyak yang mengatakan Arina Fedorovtseva ini adalah cikal bakal pemain besar di masa depan karena di usianya yang masih 18 tahun dia sudah memegang beban yang luar biasa berat untuk mengangkat kembali kejayaan Fenerbahce Opet di liga khususnya. Kita sudah lihat dengan usianya saja ya, masih muda bisa tembus timnas Rusia, Wildan. Itu kan timnas yang bukan sembarangan juga ya, pemain bisa masuk. Dan Rusia pun juga adalah negara yang kuat. Benar. Di bola voli khususnya di kategori putri. Jadi ketika ada pemain berusia 15 tahun masuk ke salah satu timnas terbaik di usia yang sangat-sangat muda, tentu ini bukan talenta yang sembarangan ya. Jelas. Dan ini memang agak menjadi momen yang berat, Reza, karena agak sedikit anomali bagi Fenerbahce. Mungkin bagi para fansnya adalah masa kalahnya sama Fakif lagi di 4 kejuaraan yang berbeda. Bahkan kalau kita bahas 1 tahun terakhir ya, sudah banyak sekali ya, Wilan. Mereka kalah di final Sultan Larigi tahun lalu, kemudian kembali kalah di semifinal FIVB Club World Championship, kemudian kalah juga di semifinal CV Championship dan final Kupa Voli. Ini masa di final kelima dalam 1 tahun juga kalah lagi ya. Strike dalam kurun waktu 1 tahun kompetisi ini sebuah hal yang harus diubah oleh Zoran Terzic.
Hanya ada satu tidak ketemu Ilan Iya. di Piala Super Turki Piala ya, Super karena Turki. ketemunya Eza Cibrasi. Dan Terzic pun juga memang memegang tongkat estafet yang cukup berat, Reza. Dari Marcelo Abodanza ketika itu yang berhasil membawa Fenerbahce menjuarai CIV Cup bahkan. Dan juga Liga. Cerdik sekali. Cansu Osbay lagi-lagi. Memberikan kepada Bella ya. Iya. Kali ini Bella juga lebih variatif, serangan-serangannya tidak hanya melakukan power spike, tapi juga tip ball ataupun sweep ke arah bloker lawan. Cukup baik tadi. Lihat upaya yang berhasil dilakukan oleh Isabel Haq. Osbay. Hampir terjadi lucky ball. Vargas tanpa pengawalan. Melakukan sebuah spike ke posisi 6 tadi. 10-16 kali ini. Ini pemain yang juga mencuri perhatian sejak kembali ke Fenerbahce pada Januari. Ya. Memang datangnya Vargas juga mampu membuat beban untuk Karina tidak terlalu banyak ya. Sehingga bola-bola serangan juga terbagi. Gagal melakukan sebuah riset serangan tadi. Ketika serve menjadi modal utama pertama yang berhasil menyulitkan receive dari lawan, ini bayarannya seperti ini. Benar. 16-11, Naz Aydemir lakukan floater. Cansu Osbay, Beo Gunes. The Princess is back untuk melakukan sebuah tugas utamanya di sepanjang pertandingan pada malam hari dengan terus mendulang poin demi poin, Reza. Quick yang begitu quick dari Zehra Gunes yang sebenarnya tidak terlalu banyak mendapatkan bola quick ya. Iya. Pada malam hari ini karena wajar Wildan, karena 3 hitter dari Fakih Beng juga sedang bermain bagus pada malam hari ini. Michel Bartsekli, Gizem, hampir terjadi ace. Vargas monster block dari Gunes lagi-lagi yang tampaknya ingin mengulang kejayaannya di final musim lalu. Gunes adalah best spiker di musim lalu di award winners dan sebagai posisi dia mendapatkan best middle blocker, Reza. Ini artinya Zehra Gunes sudah membuat 19 blok poin sepanjang series final ini. Betul. Wildan. Rataannya hampir 4 blok ya per set. Meskipun itu juga sempat 0 blok poin Flop, pada betul. game ketiga. Berhasil diamankan Nasai Demir, quick, terbaca. Dari belakang kali ini mampu diamankan Meliha. Vargas flashing. 12-18. Hanya di roll saja tadi bolanya oleh Melissa Vargas. Dia juga tentu tahu ya, karena bloknya Fakih ini lagi panas-panasnya, Wildan. Betul. Dengan cerdik tadi dia menaruh bola tepat di belakang 2 bloker lawan. Bella agak agak kecewa dengan Cansu yang tidak melakukan covering tadi. Gagal. 19-12 pemirsa. 6 angka lagi bagi Fakih Beng menuju gelar keempat mereka secara beruntun. Ini semakin bingung Zoran Terzic karena tidak punya senjata lagi ya. Dia sudah melakukan banyak pergantian dan tidak efektif. Bahkan terbaca tapi beruntung bola keluar. 13-19. Baru kita bahas tadi di pembahasan sebelum pertandingan bagaimana di musim lalu Fenerbahce sempat merepotkan Fakih Beng di satu pertandingan saja dan melempem di 2 seri selanjutnya. Tapi ini sebuah apresiasi, di musim ini mereka bisa menyulitkan meskipun anti klimaks. Harus kita bisa katakan anti klimaks disajikan oleh Fenerbahce Opet di pertandingan kelima. Kita harus akui Fenerbahce ini berkembang ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan Desember lalu ketika bertemu di Club World Championship, ini sudah ada banyak perubahan bulan. Tapi memang sekali lagi membentuk mental pemenang itu yang sulit. Dan saya rasa kalau bisa satu saja gelar yang bisa diraih oleh Fenerbahce, gelar-gelar berikutnya akan menyusul sebenarnya. Dan hampir terjadi poin, Reza. Kita potong terlebih dahulu. Angka ke-20 di depan mata. Checkpoint didapatkan oleh Fakih Beng tapi masih ditahan. Dan keluar. Hampir terjadi poin bagi Isabel Haq tapi beruntung spike-nya mampu diredam. Dan angka tambahan kembali untuk Fenerbahce Opet kali ini. Kembali Melissa Vargas yang terus-menerus mencoba menjaga harapan bagi Fenerbahce Opet untuk bisa memaksakan jalannya set keempat. Cansu Osbay. Gebi Masih hidup.
Ada free ball untuk Fakif. Ya, Cansu kembali, Gaby, luar biasa menukik sampai membuat 6 pemain Fenerbahce Opet di lapangan sedikit tidak percaya bahwa bola dari Gaby Guimaraes betul-betul sempurna meluncur bersih tadi. Spike-spike yang tentunya akan kembali kita lihat, Wildan, nanti di Ball Nations League ya. Ya. Karena Gaby juga masuk ke dalam skuad yang dipanggil oleh Zé Roberto, meskipun kalau Gaby ini dapat sedikit advantage ya, dia masuk nanti di pertengahan Nations League karena juga sudah terlalu lelah ya bermain sama Fakif Bank musim ini. Bahkan masih ada satu pertandingan lagi ya bagi Fakif setelah laga ini. Tanggal 22 Mei nanti Fakif Bank akan mencoba merevenge untuk menghadapi Imoko Codeliano yang berhasil mengalahkan mereka di partai Liga Champions musim lalu. Dan ini juga menjadi satu momen menarik untuk pertemuan dari dua spiker, dua pemain yang menjadi monster dari bola voli wanita dalam beberapa tahun terakhir, Isabel Haq dan Paula Egono, Reza. Semakin dekat, 21-15 pemirsa, 4 angka lagi bagi Fakif Bank untuk mengunci title mereka di musim ini. Butuh keajaiban bagi Fenerbahce Opet untuk bisa menyusul, tapi kita juga tidak ingin menutup ya segala kemungkinan, Wildan. Segalanya masih bisa terjadi. Mampu diamankan oleh Gizem, Nasai Demir. Monster block tadi yang mampu dibaca. Cansu Ozbay, Michel. Aca cukup cerdik tadi. Bella. Untung masih mampu diamankan. Elisa Vargas. Masih mampu diamankan. Luar biasa. Michel Barsekli, ada sentuhan 22-15. Ini bola-bola yang sangat Barsekli ya. Dia memang punya ciri khas untuk tidak melakukan spike keras, tapi hanya memantulkan bola ke arah bloker lawan. Meskipun poinnya baru 4 pada malam hari ini, tapi secara overall bermain jauh lebih baik jika dibandingkan dengan game keempat. Luar. Supporter di Fakif Bank juga sudah mulai berdiri, Wildan, karena tinggal 3 poin lagi menuju gelar juara. Stadion dengan kapasitas 2.000 orang. Mampu diamankan oleh Aca. Barsekli, monster block dari Eder dan Dundang. 17-22 kali ini. Poin yang sangat penting bagi Fenerbahce Opet. Apakah ini akan menjadi momen kebangkitan bagi The Yellow Angels? Ya, bersih tadi. Nasai Demir namanya. Keluar 23-17. Kesalahan yang sangat mahal, Wildan. Betul. Dan dilakukan oleh pemain yang musim lalu meraih gelar bersama Fakif Bank, yaitu Meliha Ismailoglu dan Melis. Akhirnya dimasukkan. Ini pemain yang ditunggu-tunggu ya oleh seluruh supporter Fakif Bank mungkin, Wildan. Betul. Karena yang bisa saja ini menjadi game terakhir bagi Melis Gurkainak, sang kapten ya. Melis Gurkainak, simbol kesetiaan dari Fakif Bank, yang akhirnya dimasukkan di akhir-akhir poin. 31 tahun usianya. Kita saksikan Melis mampu diamankan oleh Meliha. Arina Petrotseva gagal diamankan oleh Melis kali ini. 18-23 pemirsa. 23-18 masih harus tetap fokus Fakif Bank. Harus bisa mendapatkan 2 poin lagi untuk bisa mengunci gelar Sultan Lar Ligi musim ini. Mampu diamankan. Dan championship point didapatkan oleh sang Princess Sarah untuk mengamankan 1 angka dan 1 tangan dari Fakif Bank. Kali ini sudah memegang trofi di musim ini, Reza. Masih banyak ya kesempatan bagi Fakif Bank. Tidak boleh terburu-buru juga, Wildan. Sekali lagi tidak boleh menganggap laga sudah usai. Karena kesalahan sedikit saja bisa berdampak sangat besar. Cansu terbaca. Nasai Demir. Vargas hampir. Gizem. Vargas. Masih mampu diamankan. Gunes. Spike dari Bella. Masih hidup. Gizem kali ini. Dan tambahan angka. Belum berakhir.
Meskipun masih ada 5 championship point untuk Fakif Bank. 24-19. Akan ada tugas yang sangat berat, Wildan, bagi Naz Aidemir yang tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Betul. Kita akan nantikan Naz Aidemir mampu diamankan. 1 angka menuju gelar juara. Belum berakhir. Sekali lagi, belum berakhir. Para pemain dari Fakif Bank harus bisa tetap fokus. Atau mungkin kalau bisa ini harus time out dulu ya, Gideti. Iya. Terlepas dari apapun, terlepas dari siapa yang nanti menjadi juara, 2 tim ini telah menunjukkan sebuah warna baru bagi bola voli dunia, bahwa bola voli tidak hanya menjadi sebuah olahraga 6 melawan 6, tapi juga sebuah panggung hiburan. Benar sekali. Yang luar biasa menghibur bagi seluruh masyarakat. Dan tentunya ini adalah musim pertama juga ditayangkan di televisi Indonesia, yang betul-betul menjadi sebuah tontonan yang tidak hanya menjadi referensi bagi dunia bola voli, tapi juga tontonan yang menghibur. Naz Aidemir receive sebuah serangan, the princess found her stage, dan Fakif Bank resmi menjadi juara champions dari Sultan Lar Ligi 2021-2022. Komentar Anda, Reza? The quintuple dream is on, Wildan. Ya. Dan juga Melis Gurkainak ya, yang menjadi laga perpisahannya pada malam hari ini. Karena jika kita berbicara gelar individu, seorang Isabel Haq aja usianya 22 tahun, gelar individu itu 33. Benar. Jadi bisa dibayangkan lemarinya seperti apa tuh Isabel Haq, dengan ditambah malam ini saja dia sudah mendapatkan lagi best opposite. Meskipun nantinya semakin tinggi mereka berada di puncak, akan semakin kencang angin yang betul menghantam ya. Tentu tim-tim seperti Fenerbahce tadi sudah mendatangkan Makris. Eza Cibasi juga langsung bersiap ya untuk musim depan. Mereka mendatangkan Siniat Jack, posisi middle blocker yang statusnya naturalisasi juga, Wildan, karena sudah menikah dengan Muratan Kisal. Ini artinya mereka juga pemain voli ya. Benar, memiliki advantage ya, memiliki pemain naturalisasi. Meskipun Fakif juga sudah berbenah untuk musim depan, Wildan. Kabarnya Alexia Karutasu ini bakal datang ya. Kemudian sempat ada rumor swap antara Isabel Haq dan Paula Ego, serta juga mendatangkan salah satu middle blocker terbaik di Sultan Lar Ligi musim ini, Bahar Akbai. Betul. Kita akan nantikan pemirsa prosesi penyerahan trofi kepada seorang Melis Gurkainak sebagai sang kapten, sampion. Ini dalam bahasa Turki adalah champions ataupun juara. Fakif Bank akhirnya resmi menyamai rekor Eza Cibasi dalam dunia bola voli modern. Sejak Sultan Lar Ligi menjadi nama liga mereka, yaitu juara 4 kali beruntun, Reza. Sama sekali menjadi tim yang paling konsisten ya, Wildan, di era bola voli modern. Betul. Dan akan butuh hal yang sangat luar biasa untuk bisa mendobrak dominasi mereka. Kita saksikan pemirsa, ini dia proses penyerahan trofi dari Mehmet Akif sebagai presiden dari Turkish Volleyball Federation kepada sang juara musim ini, yaitu Fakif Bank. Sebuah penampilan yang luar biasa, hanya kalah 2 kali dalam regular season atas Fenerbahce Opet 3-1 dan atas Kuzeyboru 0-3. Tapi itu semua dibuktikan oleh Fakif Bank pada malam hari ini sebagai sang juara di Sultan Lar Ligi 2021-2022. Dan sambutlah pemirsa pecinta voli di seluruh Indonesia, juara Sultan Lar Ligi musim ini. Selamat untuk Fakif Bank yang menjadi ratu dari bola voli Turki. Selamat untuk para supporter Fakif Bank. Sebuah gelar Sultan Lar Ligi ke-13 yang mereka dapatkan, dan dengan cara yang begitu luar biasa, Wildan. Betul. Tertinggal 1-0 secara series, tertinggal 2-1 secara series. Bahkan Fenerbahce hampir saja menangkan series ini di game yang keempat, tapi mereka mampu bangkit. Terus-menerus terjatuh. Tapi para pemain Fakif Bank juga terus-menerus untuk bangkit dan meraih gelar juara. Ya, kita berikan lagi ucapan selamat kepada seluruh pendukung dari Fakif Bank di seluruh dunia
dan tentunya di Indonesia yang menyaksikan untuk kali pertama secara resmi tayangan Sultan Larligi dan juga Evo Larligi ditayangkan di televisi Indonesia, tentunya live dan eksklusif di O Channel TV. Meles Gurkan